Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Siddhaya. Pangayu bahagia, Bapak Ibu, para pemirsa Pesan Dharma, bertemu kembali dengan kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur. Pada saat ini, saya berada di Pura Agung Jagat Karana, Perak, Surabaya. Kami senantiasa berharap dapat menjumpai Bapak Ibu sekalian ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widi Wasa. Kami juga tidak henti-hentinya mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 5M dan 1G. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi bepergian, menghindari kerumunan, dan jangan lupa berdoa. Kita semua tentu berharap kita akan selamat, orang-orang yang kita cintai di sekitar kita pun akan terlindungi astungkara nanti wabah COVID-19 penyebarannya dapat kita hentikan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan normal seperti biasanya. Nah, Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, dalam kehidupan kita sering menghadapi suatu keadaan suka ataupun duka. Jadi kalau di dalam kitab Sarasta Muksaya, Sloka 498 itu ada mengatakan, ikan suku duka ngarania pangawasani widiwasa, sarwa bawan panemu suku muang duka. Tidak dapat dihindari yang namanya suka dan duka, karena itu adalah kekuasaan dari Sang Yang Widi. Kekuasaan dalam konteks sebagai hukum rete, sehingga semua makhluk, semua kehidupan ini akan mengalami dua keadaan. Nah, Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, sejatinya dua keadaan tersebut akan berakhir dengan dua keadaan juga. Keadaan duka ketika kita mampu menghadapi dengan cara yang benar, itu tidak akan membuat kita menderita, tidak akan membuat kita bersedih. Keadaan suka ketika kita tidak mampu atau tidak bisa menghadapi dengan benar, itu akan berakhir dengan kesedihan. Oleh karena itu, sejatinya suka dan duka itu bagaimana kita mempersepsikan diri, bagaimana kita menghadapi dua keadaan tersebut. Kalau di dalam Bhagavad Gita Adhya 2 Sloka 56 itu mengatakan, Dukesanu vigna mana, sukesu vigatas kriya, iteraga baya krode stitadir mudir uciati. Jadi ketika kita bijaksana menghadapi keadaan itu, kita tidak akan dukesanu vigna mana, kita tidak akan bersedih ketika kita berduka. Kita juga tidak akan berteriak kegirangan ketika kita bergembira. Jadi kita bersikap sama dalam keduanya. Itu ketika kita bijaksana menghadapi dua keadaan tersebut. Kita akan menjadi bijaksana ketika kita memahami bahwa dua keadaan itu adalah pahala atas karma kita. Sekali lagi, pahala atas karma kita. Bukan orang lain yang membuat, bukan Tuhan yang membuat, tetapi kita. Nadate kasyacit papam nacai wasukritam itu, ajnane nafertam jenana tena mudianti jantawa. Kalau kita lihat Bhagavad Gita Adhya 5 Sloka 15, bahwa Tuhan itu tidak membuat manusia itu menderita. Tuhan juga tidak membuat manusia itu bergembira atau berbahagia. Ajnane nafertam jenana, ketidaktahuan manusialah yang membuat manusia itu akan tersesat di jalan. Oleh karena itu saya katakan tadi, walaupun kesuksesan, keberhasilan yang kita terima tapi kita tidak mampu
mengendalikan diri, kita tidak bisa menghadapi, maka itu akan berakhir dengan kebutaan. Demikian juga sebaliknya. Nah, bagaimana Bapak Ibu para pemirsa pesan Dharma, agama Hindu mengajarkan menghadapi dua keadaan tersebut? Di dalam lontar Siwa Gama Tattva ada disebutkan namanya Panca Upaya Sandi. Di sana ada 5 hal bagaimana kita menyelesaikan problem atau keadaan yang ada. Mungkin kalau di zaman modern ya ada ya 4W1H, baik dengan teori Dale Carnegie maupun teori siapalah orang-orang canggih. Rasanya mereka itu mengutip dari lontar Siwa Gama Tattva, Siwa Buddha Gama Tattva ini. Di sana ada 5 hal juga yang bagaimana kita menghadapi atau menyelesaikan setiap fenomena atau keadaan yang kita hadapi. Yang pertama adalah maya. Maya itu adalah kita mencari data dari keadaan yang kita alami. Misalnya kita sedang berduka atau kita sedang mengalami kegagalan. Ayo kita mencari data. Apa yang menyebab kita gagal? Apa yang menyebabkan? Tentu mencari data ini adalah kita harus jujur, harus objektif melihatnya. Baik berdasarkan data-data yang ada atau berdasarkan ingatan-ingatan kita. Kita koreksi perbuatan kita sehingga kita akan memperoleh informasi yang benar terhadap keadaan yang sedang kita alami. Matangnya renge sarwa diaya para mata legi sinanggah dharma. Kelas renge nente supua nente teriyaki ikang kading unueh ring mami sasing tanayun riawate yatike tan ilahaken ringke. Jadi oleh karena itu perhatikanlah perbuatanmu loh. Perbuatan kita yang diperhatikan, yang kita analisa. Matangnya para mata legi sinanggah dharma, kita akan tahu kebenaran yang sesungguhnya. Oke? Kita mencari data, mencari informasi yang benar terhadap problem yang sedang kita hadapi. Baik suka maupun duka. Karena tadi saya sudah jelaskan, suka pun ketika kita bahagia pun ketika kita tidak bisa menghadapi akan berakhir dengan kedukaan. Jadi informasi itu harus benar. Sesudah kita mendapatkan data atau informasi tentang hal yang kita hadapi, yang kedua adalah upeksa. Upeksa itu mengelompokkan, sekali lagi mengelompokkan, mengklasifikasi. Karena terkadang sesungguhnya kita menghadapi hanya satu masalah, tapi akar dari masalah itu kan banyak. Variabel-variabel yang menyebabkan masalah itu kan banyak. Sehingga apa? Seolah kita ku akeh punya masalah gitu. Padahal sejatinya masalah kita cuma situ. Ayo kita kelompokkan berdasarkan data-data yang tadi, sehingga kita mendapatkan, oh masalah itu ternyata ini loh. Jadi akan menjadi semakin jelas ya. Upeksa sekali lagi mengelompokkan, mengklasifikasikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi sehingga jelas. Oke. Kemudian setelah dikelompokkan adalah indra jala. Indra jala itu adalah kita mencoba mencari solusi. Jadi solusi, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah? Tentu solusi kan banyak. Mungkin dengan cara A, cara B, cara C, semua kita kumpulkan solusi-solusi yang ada. Berdasarkan informasi yang kita peroleh, sesuai dengan data dari masalah yang telah kita analisa di awal tadi. Dari semua jalan keluar atau solusi yang telah kita kumpulkan, kemudian pilih salah satu yang terbaik. Itu tahap keempat yang namanya wikrama. Jadi dari bermacam-macam solusi atau cara yang telah kita tentukan, pilih yang terbaik. Kemudian kita gunakan untuk menyelesaikan tahap keempat adalah wikrama. Kita gunakan untuk menyelesaikan. Tentu dalam wikrama itu kalau dalam pengetahuan modern nanti ada PDCA, Plan, Do, Check, Action. Kemudian sama koreksi digunakan untuk menganalisa pada saat kita menjalankan atau menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang terakhir adalah logika. Logika itu adalah setelah kita selesai menggunakan
cara yang terbaik yang telah kita anggap paling baik dari semua cara yang ada dan kita sudah melakukannya. Sekarang kita melakukan evaluasi. Cek. Kita melakukan evaluasi, itu namanya logika. Bagaimana hasilnya? Apakah memang itu adalah solusi atau jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi? Nah, Bapak Ibu umat sedharma, para pemirsa sekalian, keberhasilan atas tindakan yang kita lakukan untuk mengatasi masalah itu bukan semata-mata pada terselesaikannya problem atau masalah yang kita hadapi, tetapi bagaimana kemampuan kita untuk menerima semua hasil itu dengan penuh sukacita. Karena begitu kita berhasil, kita tidak mampu menerima dengan baik, bisa jadi besok atau lusa masalah itu muncul lagi, masalah yang sama itu muncul lagi. Kalaupun kita tidak berhasil, kita tetap dengan sukacita menerima dan biasa memohon kepada Sang Hyang Widi untuk diberi kesempatan, kita melakukan belajar lagi untuk mencoba lagi di kemudian hari. Karena ingat, setiap masalah yang ada dalam hidup kita ini, semua mesti ada hasilnya. Nehi bikrama nasuski pratiwarna widyate swapama pasyo dharmasyo trayate mahatubaya. Pegawai kita ada 2 sloka 40. Tidak ada usaha yang sia-sia. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Hanya dengan sedikit dharma, engkau akan bebas dari masalah yang ada. Oke? Artinya apa? Apapun hasil yang kita terima, ayo senantiasa di jalan dharma. Karena banyak sekali teman-teman kita akan hancur ketika dia berhasil karena dia tidak di jalan dharma. Bahkan ada juga orang yang berhasil, ada orang yang sukses, sekalipun dia berawal dari sebuah kegagalan karena dia senantiasa tegak di jalan dharma. Ingat, di dalam Saras Camusaya sloka 14 itu dengan tegas mengatakan, Ikang darmo ngarania hetuning marering swarga itu kadi gatining perahu hetuning banyangge nentan tasing-tasing. Apa artinya? Hanya dharma yang mengantarkan seseorang menuju kepada sorga. Sorga itu bukan hanya tempat ketika kita meninggal loh ya. Sorga adalah keadaan yang bahagia, yang membuat kita sukacita ketika hidup ini. Itu adalah sorga. Kadi gatining perahu tuning banyangge, seperti perahu yang digunakan untuk menyeberangi lautan oleh seorang nelayan. Nentasing-tasing. Kadi gatining perahu tuning banyangge, seperti perahu yang digunakan oleh nelayan menyeberangi samudra. Perahu atau dharma hanya alat. Ingat, bagaimana kita bisa mengendalikan dharma, inilah kuncinya. Bukan berarti ketika Bapak Ibu ada di jalan dharma kemudian lupa diri, itu tidak akan sampai. Bisa jadi ibu akan tersesat, bisa jadi juga kita tidak akan sampai di seberang laut. Nah Bapak Ibu para pemirsa pesan dharma, demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Semoga setiap keadaan yang kita terima di kehidupan ini senantiasa membuat diri kita semakin dewasa, semakin matang, semakin bijaksana. Bahwa semua yang kita alami adalah merupakan pahala atas karma kita saat ini dan sisa dari perbuatan kita masa lalu. Sancita karma wasa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Om Sarwa Sam Swasti Bawan. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwa Sam Santir Bawan. Semoga kita senantiasa merasakan kedamaian. Om Sarwa Sam Manggalam Bawan. Semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwa Sam Purnam Bawan. Sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Aum Aristani Mesaro Atmo Ani Berstak. Semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas hidup. Saya tutup dengan para Santi. Aum Santi.
Santi. Oh,